Halo pemirsa, selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi ujian nasional. Kali ini bersama saya Asti Mohtar yang tidak sendirian seperti biasa. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Arif Ismail. Beliau mengajar di SMP Negeri 96 Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu Pak Arif. Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah Merah-merah kita baik hari Mbak. ini. Iya Mbak, kan tangan Matching. seragam. Oh Oh iya, iya, matching harus dong. Iya. sesuai. Pak Arif, hari ini kita akan memberikan topik mengenai apa nih untuk teman-teman semua? Kayaknya yang paling menarik hari ini kita akan bicara tentang puisi. Oke. Tentunya berkaitan dengan SKL pada ujian nasional Mbak Asti. Oh begitu ya, Iya. tentang puisi pasti semua teman-teman di rumah pernah membuat ya paling Puisi. tidak atau pernah menerima puisi dari Iya. seseorang. Oke, Iya, iya, sebelum nanti baik. Pak Arif mulai menjelaskan materi ini secara keseluruhan, bagaimana kalau kita terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Iya. Mari. Aduh, Ica. Duh, maaf ya Del. Emangnya kamu sedang apa sih? Ini aku ada tugas membuat puisi. Ternyata membuat puisi itu susah ya Del. Memangnya tema puisi kamu apa? Memangnya membuat puisi harus ada temanya ya? Ya iyalah, membuat puisi harus menentukan tema terlebih dahulu supaya lebih mudah dan fokus. Oh gitu ya. Puisi yang akan menjadi tema kita kali ini. Kira-kira Pak, kalau dalam puisi itu ada unsur-unsur apa saja sih yang perlu diketahui? Oh iya, baik Mbak Asti. Puisi itu ada unsur intrinsiknya. Nah, oleh karena tadi dilihat yang dalam tayangan tadi itu ada tayangan ini ya Mbak Asti, seorang anak yang pingin membuat Puisi puisi dan tapi merasa bingung, kan begitu ya? kesulitan, iya. Iya. Nah, unsur-unsur puisi itu ada namanya tema, Oke. kemudian ada namanya nada dan suasana, Baik. ada amanat, kemudian ada perasaan, kemudian ada majas yang ada di dalamnya. Nah, beberapa di antaranya akan kita bahas pada hari ini. Oke, baik. Sebelum Pak Arif mulai masuk mengupas satu persatu dari puisi, Asi ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa teman-teman bisa langsung bertanya kepada Pak Arif tentunya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami di 0800 1403046 atau bisa juga melalui SMS di 0821 112117773. Siapkan pertanyaannya selagi ada Pak Arif di sini yang siap menjawab pertanyaan dari kamu semua. Iya. Monggo Pak, silakan. Iya. Baik, yang pertama akan kita bahas anak-anak di rumah tentang menentukan tema dalam sebuah puisi. Bagaimana caranya? Ini adalah salah satu unsur intrinsiknya. Ya. Nah, puisinya ada di sini. Ya. Ya. Gempa bumi. Bumi bergoyang, tanah bergetar. Rumah-rumah roboh, orang-orang berlarian. Gempa bumi, bila datang harus waspada. Bila ada harus siaga. Larilah keluar rumah. Gempa bumi tak dapat dihindari. Berdoalah kepada Tuhan agar engkau dilindungi. Baik, ya. Nah, tadi dalam puisi ini judulnya sudah ketahuan, yaitu tentang gempa Gempa bumi. bumi. Dan saya yakin anak-anak di rumah sudah memprediksi atau memperkirakan nih, kira-kira pertanyaannya berkaitan dengan ini apa ya? Kalau tadi kita bicara tentang salah satu unsur intrinsiknya adalah tema. Tema. Baik, kalau begitu kita lihat soalnya. Nih, oh ya. Tema puisi tersebut adalah, nah kalau dilihat tadi yang ada dibahas, yang ada di depan tadi pembahasannya adalah tentang gempa. Gempa. Ada ya gempa, kejadian gempa, kemudian begitu kejadian gempa, kemudian harus ada yang berlari, kemudian ada yang berdoa dan lain sebagainya, disyaratkan seperti itu. Kalau begitu sebenarnya puisi itu temanya tentang apa? Nah, di sini dalam pilihannya adalah A. Korban bencana alam, Ya. B. Lokasi bencana alam, C. Waspada gempa bumi, D. Pertanda datang bencana. Kalau tadi dalam puisi yang tadi mengingatkan kita untuk, mari kita lihat yang ada di sini.
Kata kuncinya yaitu kalau kita lihat yang ada di sini, mungkin ada di sini. Kata kuncinya Ya, kata kuncinya yang jelas ada di sini. ada di dalam puisinya Ada di ya, Pak sini. ya. 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 Oke. Oke, mari kita lihat yang ada di sini. Gempa bumi, bila datang harus waspada, bila ada harus siaga, larilah keluar rumah. Nah, Gempa sudah bumi tuh langsung. tak dapat dihindari, berdoalah kepada Tuhan agar engkau dilindungi. Kalau begitu berarti tema yang ada dalam puisi Anda adalah, bisa dilihat, pasti jawabannya adalah ya. waspada, Waspada gempa bumi. Nah, seperti Berarti itu. sebetulnya untuk mengetahui tema dari sebuah puisi itu tidaklah sulit ya Pak ya. Iya, Asal kita betul. betul-betul membaca secara runtun dan memahami isi dari Ya, puisi gitu. tentunya kalau dia hanya dibaca sekali belum paham, dibaca 2 kali. Kalau belum paham lagi 3 kali. Begitu seterusnya sampai kita paham betul apa sih yang dibicarakan dalam puisi ini. Nah, kan seperti itu Mbak Asti. Baik, kita lanjut Pak soal berikutnya. Baik, soal berikutnya ini. Masjid di kotaku pintunya selalu ditutup jika malam. Sebab takut perabot-perabotnya yang mewah akan hilang. Apakah Tuhan terkurung di dalamnya? Memandang kita dari kaca jendela sambil melambai-lambaikan tangannya? Bapak Imam yang memimpin orang-orang sembahyang seperti punya keinginan untuk menjadi malaikat Tuhan. Hingga ia enggan bergaul dengan banyak orang. Baik. Ya, baik anak-anak yang ada di rumah, mungkin kita bisa mengetahui nih puisi kalau kita bahas secara panjang lebar yang ada di sini. Masjid di kotaku pintunya selalu ditutup jika malam. Sebab takut perabot-perabotnya yang mewah akan hilang. Kayaknya ada sesuatu yang aneh. Kenapa masjid kemudian ditutup, kemudian takut kalau perabotnya yang hilang. Kemudian pada baris berikutnya, apakah Tuhan terkurung di dalamnya? Akan bertanya pula, oh Tuhan yang ada di dalam barangkali terkurung tidak bisa kemana-mana. Pada bait yang berikutnya, Bapak Imam yang memimpin orang-orang sembahyang seperti punya keinginan untuk menjadi malaikat Tuhan. Sehingga ia enggan bergaul dengan banyak orang. Di pada bait pertama, masjid yang tertutup. Bait yang berikutnya disusul dengan Tuhan yang ada di dalam saja, seolah-olah tidak pernah keluar. Kemudian bait yang berikutnya, imamnya yang ada di masjid. Kalau kita bahas tentang puisi ini. Seperti ada sindiran-sindiran halus seperti ya. kayaknya Dengan ada tujuan sindiran-sindiran. apa ya kalau Iya. menyindir itu? Mari kita lihat kalau begitu. Berarti kalau kita lihat dari tema puisi tersebut, kalau begitu apa? Apakah A. religius, B. kritikan, C. sosial, D. budaya? Dari yang ada di situ tadi sudah kita bahas ya Mbak Asti ya, bahwa itu adalah semacam sindiran begitu ya. Iya. Menyindir masjid, menyindir Pak Imamnya yang ada di masjid itu yang memimpin sembahyang. Kalau begitu berarti jawabannya adalah pasti adalah yang B. kritikan tadi. Nah, disampaikan oleh pengarangnya. 2 soal sudah diberikan oleh Pak Arief dan sekarang ini Pak Arief kita akan menerima pertanyaan melalui SMS dari nomor 08165728 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah, apakah dalam satu puisi boleh terdapat 2 tema? Boleh nggak tuh Pak, dalam satu puisi ada 2 tema? Baik. Biasanya nih Mbak Asti, kalau puisi itu di dalamnya hanya ada 1 tema. Kalau kemudian ada tema-tema yang lain namanya tema minor. Kalau tema utama 1, pasti. Mayornya. Kemudian ada tema-tema kecil atau tema-tema minornya yang bisa diambil atau bisa diturunkan dari tema mayor tersebut. Oke, tapi intinya tetap tema mayornya itu satu begitu ya. Dan pasti tema minornya atau tema-tema yang lain pasti berhubungan dengan 1 tema. Boleh dikata bahwa tema mayornya atau temanya hanya 1, tidak boleh lebih dari itu. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari teman kita melalui SMS tadi dan kamu masih punya pertanyaan, silakan diajukan melalui line telepon bebas pulsa kami atau juga bisa melalui SMS. Nah, jangan kemana-mana pemirsa karena siaran pendidikan interaktif akan segera kembali masih bersama Bapak Arief Ismail tentunya sesaat lagi.